Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainur Rafiq. Saya dari Biologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu sel. Pertama-tama kita akan bahas pengertian dari sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil sebagai dasar kehidupan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dasar kehidupan? Disinilah penjelasannya. Jadi, sel itu merupakan organisasi penyusun, di mana sel akan menyusun sebuah jaringan, kemudian jaringan akan menyusun sebuah organ tubuh seperti mata, telinga, dan lain sebagainya. Kemudian, organ akan menyusun sebuah individu. Nah, jadi awal mula sebuah individu adalah sel. Nah, sel ini memiliki bentuk yang bermacam-macam, yaitu seperti persegi, segi 6, kemudian segi 5, dan banyak lagi. Tidak ada batasan kalau bentuk sel ya, karena bermacam-macam. Kemudian untuk ukuran sel yaitu 1 mikrometer. Nah, sel ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata terlanjang ya. Nah, kalau di agama Islam, kalau kita hubungkan atau kita integrasikan dengan keislaman, sel ini seperti makhluk goib yang tidak dapat kita lihat secara langsung. Kita harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya, teman-teman. Oke. Next. Macam-macam sel. Sel itu ada dua macam. Yang pertama yaitu sel prokariot dan eukariot, di mana sel prokariot ini yaitu sel yang tidak memiliki membran inti atau inti sel. Kemudian kalau sel eukariot yaitu sel yang memiliki membran inti. Ada juga sel uniseluler dan multiseluler, di mana perbedaan ini tuh didasarkan mengenai organismenya. Jadi ada organisme itu yang uniseluler dan multiseluler. Kalau organisme uniseluler yaitu organisme uniseluler itu yaitu organisme yang bersel satu, di mana contohnya yaitu seperti bakteri, protozoa, kemudian ganggang-ganggangan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau organisme multiseluler yaitu organisme yang bersel banyak. Contohnya yaitu seperti tanaman-tanaman yang dapat kita lihat itu jamur, tanaman, pisang, mangga dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya contoh-contohnya. Kemudian kalau di hewan tuh ya termasuk kita sini. Kita ini merupakan organisme multiseluler karena banyak sekali sel. Manusia ini memiliki jutaan sel loh. Perlu kita ketahui ya. Nah, selain itu ada juga ayam, singa dan lain sebagainya. Oke. Next. Apa sih perbedaan dari sel tanaman dan sel tumbuhan? Nah, perbedaan yang paling mencolok yaitu pertama nih. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, oke? Sedangkan sel tanaman memiliki dinding sel. Nah, kenapa memang kalau memiliki dinding sel dan tidak memiliki dinding sel? Saya jelaskan ya. Disinilah fungsinya. Kalau sel hewan itu bisa bermacam-macam bentuknya. Entah itu bulat, oval, terserah. Kalau sel tumbuhan itu bentuknya itu tertata rapi seperti kotak, segitiga, segi 6, segi 5 dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dinding sel itu seperti gini ya. Ini tidak bisa berubah-ubah. Gini terus. Nah, fungsinya apa? Kalau tanaman itu menyerap air yang sangat banyak, sel ini tidak pecah karena ada dinding sel. Nah, kalau hewan kalau menyerap air banyak sekali, kalau hewan itu menyerap air banyak sekali ya, kebanyakan minum ya, itu selnya itu akan pecah. Kalau hewan lisis namanya, pecah piar gitu, seperti balon kalau diisi air banyak dia akan pecah atau diisi udara. Namun kalau balon itu diletakkan di sebuah ember kemudian kita tiup dan volumenya itu tetap, meskipun kita tiup sebanyak apapun ya tetap segitu aja, gak akan pecah. Oke, paham kan di sini? Yang kedua yaitu vakuola. Di mana vakuola ini kalau di sel hewan itu kecil karena vakuola ini berisi air, teman-teman, sumber makanan. Kalau di tanaman itu bentuknya besar karena tanaman pasti memiliki sumber makanan yang banyak, ya kan?
yaitu vakuolanya pasti besar karena menyimpan air yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki klorofil, di mana klorofil atau sel yang berwarna hijau itu digunakan untuk fotosintesis. Hewan kan tidak bisa berfotosintesis. Nah, itu salah satunya. Ada juga sentriol, yaitu pembelahan yang berfungsi untuk pembelahan pada hewan, namun di sel tumbuhan tidak memiliki. Oke, kita next ya. Yang nah ini, untuk di gambar yang kiri ada sel hewan, itu ada membran plasma, nukleus, sitoplasma, RE atau retikulum endoplasma, kemudian lisosom, vakuola dan lain sebagainya. Di sel tumbuhan juga ada badan Golgi, vakuolanya lah. Terlihat itu vakuolanya terlihat lebih besar kan kalau di tanaman itu. Kemudian ada dinding sel juga dan lain sebagainya ya. Next, apa saja sih komponen-komponen penyusul sel? Nah, ini. Yang pertama yaitu membran sel. Di mana membran sel ini yaitu sebuah batas antara luar dan dalam sel. Nah, seperti ini. Ini tuh kita ibaratkan membran sel. Nah, di dalamnya ini itu selnya ada isian-isiannya. Nah, paham kan? Kalau kita ibaratkan seperti bakso. Nah, bakso nih. Membran sel itu seperti mangkok. Paham kan? Membran sel itu seperti mangkok. Pentol itu seperti inti sel. Oke, paham kan? Kalau kuah itu seperti lisosom. Maaf. Ya, nanti aja lah, saya lupa namanya. Sitoplasma. Oke, maaf ya, saya lupa. Kemudian kalau ibaratnya selain itu apa lagi ya? Loh, kok hancur gini ya PPT saya ya. Maaf ya. Nah, kalau RE itu kita ibaratkan seperti mie. Nah, mie. Kemudian kalau gorengannya itu atau bawang itu kita ibaratkan seperti mitokondria. Oke? Paham kan di sini? Next. Membran sel berfungsi untuk sebagai pertahanan ya, yang pertama pertahanan, kemudian sebagai untuk perpindahan molekul atau zat-zat tertentu. Ada yang ada difusi atau perpindahan molekul konsentrasi tinggi ke rendah, ataupun osmosis kebalikan jadi difusi, dan ada juga transport aktif. Nah, kalau transport aktif itu letaknya itu di yang kalian lihat di PPT saya, itu ada yang berwarna pink di situ. Nah, di situ. Itu adalah tempat untuk transport aktif. Kita next ya. Kemudian ada mitokondria, di mana mitokondria ini sel yang berbentuk lonjong, kita ibaratkan tabung seperti ini, oval, di mana di dalamnya itu ada dua membran. Jadi ada membran lagi. Nah, membran yang di luar itu namanya membran luar, dan membran yang dalam dinamakan matriks. Matriks itu yang berwarna biru yang ini. Nah, bisa kalian lihat toh? Fungsinya yaitu untuk penghasil energi. Jadi kalau kita bergerak seperti ini, nyah gitu, itu adalah tugas dari mitokondria. Nah, mitokondria akan mengubah makanan kita menjadi glukosa. Glukosa akan diubah menjadi ATP. Nah, ATP itu adalah energi kita yang kita keluarkan setiap hari. Seperti ini. Lah, ini kan gerakan toh, membutuhkan energi. Lah, itu adalah salah satu tugas dari mitokondria, menghasilkan energi yang kemudian kita akan gunakan. Next ya. Nah, yang ketiga yaitu inti sel atau nukleus, di mana inti sel ini yang kita ibaratkan pentol tadi ya, pentol. Kalau bakso kita ibaratkan pentol. Nah, itu inti sel, di mana inti sel ini berbentuk seperti oval atau bulat, yang fungsinya yaitu pengatur kegiatan yang ada di sel. Jadi otaknya. Nah, ibaratnya kalau sel itu sel itu manusia, inti sel itu otaknya, jadi yang mengatur. Nah, gitu. Di dalam inti sel itu ada DNA yang mengenai informasi tubuh kita, tapi kita tidak akan menjelaskan seperti itu, terlalu jauh ya teman-teman ya, karena itu materi saya untuk anak kuliah. Kalau untuk anak SMA tidak perlu sampai segitu jauhnya. Kemudian ada juga RE kasar dan RE halus, yang dimana RE kasar itu menempel. Kemudian kalau RE kasar itu
menempel kalau RE kasar itu tidak menempel, kalau RE halus itu menempel ya. Lupa saya. Nah, ini adalah gambarnya. Itu bisa kalian lihat kalau gambar sebelah kiri ya. Itu ada bulatan-bulatan. Nah, kita ibaratkan pentol ya tadi. Itu adalah nukleus otaknya. Bisa kalian lihat. Oke. Di dalam nukleus itu ada lagi intinya, namanya nukleolus. Nah, intinya inti of core of the core. Nah, oke gak sih? Mantul. Kemudian itu ada RE halus dan RE kasar. Oke, kita next ya. Ada juga yang namanya ribosom. Lah, ribosom ini merupakan bulatan-bulatan kecil yang melekat pada RE atau retikulum endoplasma, di mana fungsi ribosom ini yaitu untuk sintesis protein. Sintesis protein itu fungsinya apa sih? Seperti gini, kalau kita itu terluka, ceret gitu ya, kan keluar darah toh. Nah, untuk penyembuhan ini adalah penyembuhannya ini ya. Itu fungsinya untuk sintesis protein. Jadi protein itu akan protein itu akan dari DNA akan mengubahnya menjadi protein mengumpul, akhirnya ini akan sembuh. Itu fungsinya seperti itu ya. Saya tidak bisa mengibaratkan sih, tapi saya paham ya. Mungkin akan saya jelaskan di next video. Oke? Next ya. Yang kemudian yaitu sitoplasma, di mana sitoplasma ini adalah sebuah cairan ya, cairan di dalam sel yang fungsinya itu untuk itu membuat sel itu berisi aja. Kalau kita ibaratkan itu bakso ya, pentol itu nukleus atau inti sel, cairannya itu sitoplasma, buat ngefullin aja, biar full aja mangkoknya. Kalau pentol KB kan nggak mungkin tore, kan nggak mungkin kan, kalau pentol semua kan pasti ada kuahnya kan. Nah, kuahnya itu namanya sitoplasma. Fungsinya yaitu untuk tempat berlangsungnya proses kimia, kemudian menyimpan zat-zat kimia dan lain sebagainya, sebagai tempat metabolisme dan sebagainya, teman-teman. Kita next. Nah, ini yang ada di sel tumbuhan, vakuola. Vakuola merupakan sel tumbuhan yang dimana vakuola ini merupakan organ yang terbesar di tumbuhan ya. Karena vakuola ini merupakan tempat penyimpan makanan, dimana tidak ditemukan di dewan, ditemukan tapi kecil, kadang tidak ditemukan kalau di hewan ya. Itu bentuk biasanya kalau warnanya itu warna hijau, teman-teman. Kalau di gambar-gambar, kalau di UAS atau soal-soal itu warna hijau ya. Kita next. Okay. Kemudian ada dinding sel. Nah, dinding sel itu kita ibaratkan seperti tadi kan, membran sel itu mangkok ya, mangkok. Jangan seperti itu. Kita ibaratkan bakso itu di dalam plastik. Oke, bakso di dalam plastik atau es yang di dalam plastik seperti itu ya. Kalau bakso itu kita letakkan di mangkok, nah mangkoknya itu namanya dinding sel, plastiknya itu namanya membran sel, cairan-cairannya yang ada di dalamnya itu baksonya itu ya selnya itu tadi, kayak pentolnya itu nukleus inti sel, kemudian cairannya itu sitoplasma, kemudian bawangnya itu mitokondria dan lain sebagainya. Lah, itu contohnya ya. Nah, di fungsinya ya tadi yaitu untuk agar tanaman itu tidak pecah selnya kalau terlalu banyak minum air, terlalu banyak isian air. Karena kenapa? Ya kalau bakso segini ya, dimasukkan ke dalam mangkok, meskipun gimana pun dia pasti bentuknya seperti ini, nggak akan pecah, nggak akan lisis, dan kalaupun kekeringan dia nggak akan mengkerut seperti itu fungsinya sih. Oke, dan sekian, terima kasih semuanya. Next video kita akan lebih perjelas mengenai materi sel. Oke, terima kasih.